Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku di Cerita Dian. Hari ini aku mau cerita tentang sebuah hutan yang sangat fenomenal, guys. Hutan ini tuh juga terkenal banget menyeramkan, tapi bukan di Indonesia. Jadi aku ingin bercerita tentang sebuah hutan yang sangat menyeramkan yang ada di Jepang. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan komen. A few moments later. Nah, jadi nih ya, aku pengen cerita gitu tentang sebuah hutan yang sangat menyeramkan yang ada di negara Jepang. Namanya itu hutan Aokigahara. Nah, hutan Aokigahara ini letaknya itu di sebelah barat lautnya Gunung Fuji, ya kan? Nah, hutan ini tuh kenapa sih kok dibilang sangat menyeramkan, ya kan? Karena hutan ini tuh merupakan salah satu hutan yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan bunuh diri gitu loh guys. Aduh, kenapa? Karena warga Jepang itu sebagian besar ya kan merupakan warga yang sangat identik banget dengan yang namanya kegiatan bunuh diri. Jadi mereka itu tuh sering banget untuk melakukan bunuh diri karena mungkin frustasi, depresi atau mungkin karena tekanan hidup, beban hidupnya sangat berlebihan atau mungkin beban pekerjaan lah ya kan, atau mungkin ada yang putus cinta gitu loh guys ya. Nah, jadi ya kan, hutan Aokigahara ini merupakan salah satu tempat hutan yang sangat fenomenal banget, sangat favorit banget tuh ya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas bunuh diri bagi sebagian warga Jepang yang ingin bunuh diri loh guys ya. Hmm, Nah, selain itu ya kan hutan Aokigahara ini ya kan kenapa dijadikan tempat yang sangat favorit banget untuk melakukan bunuh diri karena ya kan hutan Aokigahara ini tuh memiliki jumlah pohon yang sangat banyak banget. Terus ketinggiannya itu sekitar 10 kaki gitu ya guys ya. Jadi 10 kaki ketinggian setiap pohon itu dan dahan-dahan dan serta ranting dedaunannya itu sangatlah lebat dan sangat rimbun sekali. Makanya ya kan hutan Aokigahara ini juga terlihat seperti lautan pohon yang sangat luas, guys. Jadi kalau misalkan ada orang yang masuk ke ke hutan Aokigahara ini, misalkan dia nggak bawa tour guide atau mungkin ada yang nggak menggunakan jasa traveling ataupun ngajakin orang yang benar-benar paham banget tentang area sekitar area jalan masuk dan jalan keluarnya di hutan Aokigahara ini tuh nyaris banget dia bisa kesasar alias tersesat gitu loh guys ya. Karena saking lebatnya, saking rimbunnya ini hutan ya kan, hutan banget lah pokoknya. Nah, makanya itu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan bunuh diri bagi sebagian warga Jepang yang sudah frustasi. Saya aja pingin banget tuh ya bisa berumur panjang ini pengen ya pengen bunuh diri gitu uzubillah min dalik ya guys ya. Nah, di tahun 1970-an ya kan, pemerintah Jepang itu udah menginstruksikan ya kan bahwa hutan Aokigahara ini dilarang untuk dikunjungi. Bahkan nih ya, pemerintahan sekitar itu udah melakukan evakuasi atau pencarian orang-orang yang sudah melakukan bunuh diri. Jadi korbannya tuh sangat banyak. Nah, dari saking banyaknya itu, pemerintahan Jepang ya kan tidak berani mengekspos berapa jumlah dari warga-warga yang udah melakukan bunuh diri di hutan Aokigahara ini loh guys ya. Jadi tidak sengaja untuk tidak dipublikasikan agar tidak terjadi tambahan atau lonjakan jumlah warga yang ingin bunuh diri lagi. Nah, selain itu ya kan di setiap tempat itu ya kan setiap eh, jalan menuju hutan itu ya di sekitaran area hutan itu dipasanglah tuh papan-papan yang berisikan petunjuk konseling ya kan. Jadi petunjuknya itu isinya melarang keras untuk melakukan kegiatan bunuh diri gitu. Jadi pemerintah Jepang itu sangat antusias banget ya kan mencegah banget warganya itu untuk melakukan kegiatan bunuh diri. Sebenarnya hutan Aokigahara ini udah dijadikan tempat ajang bunuh diri itu semenjak kalau nggak salah tuh tahun 1950-an guys. Jadi tahun 1970-an itu pemerintah Jepang itu sangat serempak banget ya kan, menggencar-gencarkan
ya kan, kegiatan untuk melarang keras bagi warganya atau mungkin ada turis asing juga yang ingin melakukan bunuh diri di sana. Nah, jadi ya kan, selain itu, negara Jepang itu kan sangat terkenal banget nih, sangat terkenal banget tingkat bunuh dirinya itu paling tinggi di dunia gitu ya kan. Karena itu tadi yang aku bilang ya kan, karena frustasi, depresi, terus banyaknya masalah ataupun beban pekerjaan yang sangat bertumpuk di kepala yang sehingga tidak terjadinya solusi lagi ya kan. Akhirnya mereka itu senang banget untuk melakukan bunuh diri gitu loh guys. Atau yang disebut pada zaman Edo dulu tuh adalah harakiri gitu loh. Nah, jadi warga Jepang itu memilih lah tuh kan jalan pintas untuk melakukan bunuh diri. Jadi mereka itu beranggapan bahwa semua masalah itu akan selesai gitu ya kan. Padahal tidak sama sekali guys, enggak gitu. Gak ada hal yang akan terselesaikan dengan cara bunuh diri. Nah, di hutan Aokigahara ini juga banyak ditemukan ya kan sisa-sisa barang-barang pemilik dari warga-warga atau dari para korban yang melakukan bunuh diri. Misalkan tuh sepatu, ada sendal, ada mungkin barang-barang elektronik yang terakhir kali dibawa gitu loh guys. Pakaian juga atau mungkin jas kayaknya kalau mereka itu bisa dikatakan pulang dari kerja gitu loh guys ya. Jadi pulang dari kerja, frustasi, udah nggak bisa nyari solusi lagi, akhirnya mereka pergi ke hutan Aokigahara untuk melakukan ritual bunuh diri gitu loh guys ya. Ditemukanlah juga tuh ada yang gantung diri, ada yang mungkin minum racun atau mungkin memotong urat nadi mereka. Pokoknya ada berbagai macam cara lah yang mereka lakukan agar ya kan kegiatan mereka itu terlaksana gitu loh guys. Nah, selain itu juga bagi para warga Jepang ya kan yang sangat mengilhami dengan yang namanya mitos ya kan. Di sana itu juga mereka mempercayai bahwa hutan Aokigahara itu sangat menyeramkan karena ada hal yang mistis gitu ya kan yang ada di dalam hutan Aokigahara itu. Entah kenapa mistis, kenapa katanya sih ada semacam sosok arwah yang gentayangan atau mungkin ada penunggu hutan itu yang berupa iblis jahat gitu loh guys. Jadi apa sosok-sosok itu yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh guys. Nah, selain itu ya kan pemerintah Jepang itu karena pemerintah Jepang itu karena pemerintah Jepang itu sangat antusias banget sama warganya ya kan. Jadi dilarang keras untuk masuk ke wilayah hutan Aokigahara ini kecuali kalau misalkan ada hal yang sangat penting atau destinasi yang penting. Biasanya ya kan pemerintahan Jepang itu sampai sekarang memasang di setiap sudut-sudut area hutan itu kayak semacam CCTV gitu loh. Jadi kayak ada kamera pengawas gitu yang dipasang di setiap tempat. Jadi ya kan itu lebih kondusif dan untuk mengontrol siapa saja yang masuk dan siapa saja yang keluar masuk di hutan itu, atau mungkin ada hal yang mencurigakan atau barangkali ada yang ingin melakukan bunuh diri lagi. Jadi masih bisa dicegah gitu oleh pemerintah setempat. Bahkan tidak hanya di situ juga nih guys ya. Jadi para polisi atau pihak keamanan setempat itu berpatroli secara bergantian untuk mengontrol kondisi dari hutan Aokigahara ini gitu. Jadi biar nggak ada warga-warga yang masuk ke sana untuk melakukan bunuh diri gitu ya guys. Jadi hutan Aokigahara ini sangat terkenal banget guys, sangat uh, apa ya booming banget di Jepang itu ya kan. Bahkan hampir seluruh dunia itu udah tahu banget ya sama hutan Aokigahara ini kalau terkenal banget sebagai tempat untuk melakukan bunuh diri gitu loh. Uh, Oke, sekian dulu video aku kali ini. Akan dicerita Dian. Di kesempatan lain aku ingin berbagi cerita lagi yang durasinya lebih panjang lagi, ya kan? Karena sebenarnya sih aku dapat infonya itu cuma segitu doang gitu loh guys. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau mungkin ada info yang meleset ya kan, silakan kalian komen atau mungkin kalian bisa komen untuk memperbaiki informasi yang barusan aku peroleh gitu ya guys. Oke, thank
you atas perhatiannya dan tetap pantengin terus ya di Cerita Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.